Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, serta pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah mampu menjalankan ibadah puasa serta amalan-amalan lain di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin menambah kekuatan keimanan kita, semakin menambah kualitas ketakwaan kita. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk ikut menyampaikan melalui forum di Media Ma'arif NU Banyumas ini dengan satu tema, yaitu meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membicarakan tentang meneladani akhlak Rasul, ini merupakan suatu hal yang wajib bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah untuk meneladani, meniru beliau. Mengapa kita harus meniru Rasulullah? Saya kira ini sudah tidak perlu dibahas panjang lebar. Karena apa? Karena sudah dinas dalam Al-Quran bahwa Rasulullah Muhammad SAW merupakan uswah hasanah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Bahwa telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat, kita sebagai hamba sudah tentu harus mengikuti apa yang telah diajarkan, apa yang telah dicontohkan, apa yang telah direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah pertanyaan, mengapa harus Rasulullah yang diteladani? Segala-galanya, baik itu ucapannya, baik itu tindakannya, baik itu ketetapan Rasulullah, harus kita tiru, harus kita teladani. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia sempurna yang tidak ada bandingannya dengan siapapun. Sehingga sudah tentu ketika kita berbicara teladan, kita berbicara figur, maka beliaulah yang paling layak, beliaulah yang paling pantas untuk diteladani perangai dan tingkah lakunya. Ketika ditanya bagaimana sih akhlak Rasulullah, kok sampai kita semuanya, bahkan umat Islam di seluruh dunia harus meneladani akhlak beliau. Dijelaskan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Kana khuluquhul Quran. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang sama seperti beliau. Jangankan sama, mendekati saja sudah sulit. Itu dimulai sejak zaman para sahabat yang tingkat kemurnian tauhidnya masih luar biasa. Itu saja tidak ada yang menandingi, tidak ada yang sebanding dengan beliau. Apalagi umatnya seperti halnya kita yang hidup di akhir zaman seperti sekarang ini. Sehingga wajar sekarang ini ketika berbicara akhlak, kita tidak usah jauh-jauh melihat ke sana kemari.
Kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, di negara kita. Ini sungguh merupakan satu PR besar bagi kita. Termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan Ma'arif NU, khususnya di Kabupaten Banyumas. Ini tanggung jawab moral kita untuk terus mengawal, untuk terus mendorong, untuk terus memajukan pendidikan, khususnya adalah berkaitan dengan keteladanan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, di antara kesekian banyak akhlak Rasulullah SAW yang semuanya baik, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya baik dan semuanya layak kita tiru. Nah, dalam kesempatan ini tentu kita tidak akan membahas semuanya, kita tidak akan menyampaikan semuanya. Barangkali nanti yang akan saya sampaikan hanya satu atau mungkin dua dari kesekian puluh, kesekian ratus akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah karakter beliau, akhlak beliau yang hari ini merupakan barang langka, yang hari ini merupakan barang yang mahal, yaitu tentang tawadhu. Tawadhu, rendah hati. Rendah hati, andap asor. Kita sebagai orang Jawa, andap asor. Menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Kenapa ini menjadi nilai yang mahal? Karena memang tidak semua manusia memiliki perasaan ini. Memang tidak semua orang bisa membiasakan untuk bersikap rendah hati, untuk bersikap andap asor kepada sesama. Terlebih lagi seseorang ketika sudah memiliki jabatan tertentu, ketika memiliki posisi tertentu, terkadang akan membuat orang itu menjadi lupa bahwa kedudukan manusia itu sesungguhnya adalah sama. Lain halnya dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang sangat rendah hati, tidak pernah menginginkan bahwa hanya beliau yang menonjol sementara yang lain ada di bawahnya. Nah, ini juga disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau memberikan definisi, memberikan pemahaman kita tentang tawadhu. Al-mutawadhi'ul haqiqi huwa ma kana nasyi'an an syuhudin 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Jadi sikap tawadhu itu sikap yang sejati yang timbul karena menyadari akan keagungan Allah dan sifat-sifat Allah yang semakin tampak nyata di hadapan kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini menunjukkan kita bahwa kita ketika akan bersikap, ketika akan melakukan sesuatu, kita harus selalu menyadari bahwa apa yang ada, apa yang tampak di hadapan kita ini adalah merupakan datang dari Allah dan semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Maka tidak ada hal yang patut kita banggakan secara berlebihan. Diri kita terlalu membanggakan diri kita. Para pemirsa yang berbahagia, sifat tawadhu atau sikap tawadhu rendah hati ini ada memiliki beberapa tanda. Ada beberapa indikator orang itu dikatakan tawadhu apa tidak. Sebab orang tawadhu itu bukan pengakuan. Jadi mohon maaf, tidak bisa saya terus kemudian ngomong di media bahwa mengumumkan bahwa ini saya termasuk orang yang tawadhu dan saya menempati peringkat ke-5 orang yang paling tawadhu se-Kabupaten Banyumas. Ketika saya melakukan seperti itu, menyampaikan seperti itu, maka itu sama halnya telah melakukan kebohongan. Karena tawadhu itu bukan pengakuan, tetapi pemberian. Siapa yang memberi? Masyarakat, orang lain, orang yang melihat kita, orang yang melihat kebaikan kita,
orang yang merasakan kebaikan akhlak kita. Itu yang akan memberikan. Kita tidak bisa ngomong-ngomong, ngaku-ngaku begitu saja. Nah, sehingga ada beberapa indikator, ada beberapa tanda ketika orang itu bersikap tawadhu. Jadi yang pertama, orang itu menunjukkan rasa takut dan berharap penuh kepada Allah ketika beribadah, ketika berdoa. Jadi di dalam doanya orang yang tawadhu itu selalu menghambakan diri bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka yang ada adalah roja, berharap. Berharap kepada siapa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut karena segala sesuatu adalah di bawah kendali Allah. Inilah salah satu tanda orang yang tawadhu. Yang kedua, orang yang tawadhu itu adalah bersikap baik terhadap sesamanya. Orang yang memiliki sikap rendah hati itu tidak pernah membeda-bedakan. Terhadap sesama dia akan selalu baik, berusaha baik, ya minimal berusaha baik. Dan biasanya orang yang tawadhu itu jauh dari perbuatan riya atau memamerkan apa yang telah dia lakukan. Karena orang itu biasanya semakin banyak yang dilakukan, apalagi itu amalan-amalan yang kelihatannya baik, yang kelihatannya ibadah, maka potensi terjadinya riya akan begitu besar. Itu yang saya sendiri saya rasakan seperti itu. Ketika kita banyak beramal seolah-olah merasa bahwa kita ini merupakan orang yang paling hebat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tanda yang ketiga adalah tidak membanggakan diri dengan apa yang kita miliki. Ya, ada sedikit persamaan dengan yang tadi saya sampaikan. Terlalu bangga, terlalu percaya diri yang berlebihan bahwa apa yang kita miliki adalah yang paling hebat. Bahwa apa yang kita lakukan inilah yang paling baik. Merasa dirinya paling benar. Merasa dirinya yang paling teratas. Tidak ada yang mampu menandingi. Nah, sikap ini ketika ada pada diri kita maka akan menjadi bahaya. Akan menjadikan kita mudah menyalahkan orang lain. Karena sudah merasa kita itu paling benar, berarti orang lain itu salah. Maka akhir-akhir ini muncul juga berbagai kejadian-kejadian di negara kita menyangkut toleransi. Ini juga berawal dari pribadi-pribadi yang seperti ini. Menganggap kalau kita ini Islam itu paling benar. Ya, Islam paling benar, tetapi bukan berarti orang lain itu salah. Bukan berarti kita terus menyalahkan orang yang memeluk agama lain di Indonesia. Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang harus kita buang jauh-jauh. Yang selanjutnya adalah tidak ambisi untuk menjadi yang terdepan. Orang yang rendah hati itu tidak selalu ingin tampil di depan. Tidak selalu harus jadi yang pertama. Ibaratnya kalau sholat itu ya nggak harus selalu ngimami lah. Tapi orang semakin mengetahui, semakin alim, biasanya semakin nggak mau ketika sholat itu menjadi imam. Maka ini menjadi nilai yang mahal. Karena banyak orang yang hanya mau itu ketika dia itu tampil di depan. Ketika jadi makmum bisa jadi nggak jadi berangkat ke masjid. Ini kan repot. Jadi berangkat ke masjid itu kalau jadi imam. Kalau nggak ngimami itu nggak berangkat ke masjid. Dia aktif di kegiatan lingkungan kalau dijadikan ketua. Kalau nggak jadi ketua itu nggak aktif, nggak mau, bahkan nyerimpungi, bahkan mengganggu kerja-kerja kelompok itu, kerja-kerja jamaah, kerja-kerja organisasi. Maka ini menjadi hal yang tidak baik, sangat tidak baik. Selalu ingin tampil di depan. Orang itu nggak boleh ada yang melebihi dari dirinya.
Yang selanjutnya adalah orang yang tawadhu itu selalu menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerima kebenaran itu entah dari mana datangnya. Artinya apa? Bahwa kebenaran itu dijadikan hal yang utama meskipun bukan datang dari dirinya. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan sebuah fakta meskipun bukan dirinya, meskipun bukan siapa-siapa, kalau dia orang yang rendah hati, maka dia akan menerima informasi itu dengan baik. Tidak harus yang menyampaikan informasi Pak Lurah atau Pak Kepala Desa baru dia percaya. Sementara kalau yang menyampaikan informasi adalah seorang warga, seorang rakyat biasa, maka tidak digubris. Bukan itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tawadhu selalu menjunjung tinggi kebenaran, meskipun dari mana datangnya kebenaran itu. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan bahwa dalam hal kebenaran, lihatlah apa yang disampaikan. Tidak usah melihat siapa yang menyampaikan. Kalau memang yang disampaikan itu benar, mari kita terima, kita akui sebagai kebenaran. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda orang yang tawadhu adalah tidak segan-segan bergaul dengan fakir miskin, dengan orang miskin. Hal ini dijelaskan salah satunya oleh Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Di dalam bait syairnya, Syekh Ja'far mengatakan, menjelaskan tentang perilaku-perilaku Rasulullah, tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Dan yang ini yang saya ambil yang bertepatan dengan tema kita, yaitu tentang akhlak Rasulullah berkaitan dengan rendah hati atau tawadhu. Di dalam syair Al-Barzanji itu Syekh Ja'far menjelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawaddu'i yakhsifuna alahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syadahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu. Wa tawaddu. Nah, wa tawaddu, yang dimaksud tawaddu di sini adalah kelanjutan syair dari Maulid Al-Barzanji ini, yaitu apa? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahul faqru wa ashwa. Ini sudah biasa dilantunkan oleh orang-orang NU, oleh jamaah kita, sudah rutin dibaca. Bahwa Kanjeng Nabi itu memiliki sifat yang sangat langka, berbeda dengan pemimpin-pemimpin di masa sekarang. Yaitu apa? Wa yuhibbul fuqara. Beliau sangat mencintai orang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Bukti kecintaan beliau itu apa? Wa yajlisu ma'ahum. Tidak segan-segan beliau duduk bersama, menghampiri orang-orang fakir, orang-orang miskin, untuk diajak ngobrol, diajak bercerita. Tidak memilih-milih siapa yang beliau ajak cerita. Justru beliau akan merasa nyaman, beliau akan merasa bahagia ketika bisa bersanding dengan fuqara dan masakin. Ketika ada orang miskin sakit, maka Rasulullah orang yang pertama akan menjenguknya. Ketika ada orang fakir meninggal, Rasulullah adalah orang pertama yang akan mengiring jenazahnya sampai ke liang lahat. Nah, inilah nilai-nilai mahal yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ini rupa-rupanya kita sendiri terkadang tidak mau atau tidak mampu untuk melakukan. Seorang pejabat itu tidak akan gampangannya bergaul dengan masyarakat yang sangat miskin. Sekarang ini saja kita sudah
biasa dipertontonkan, terutama ketika sedang musim kampanye. Bagaimana para calon-calon pemimpin kita menyambangi masyarakat, para calon-calon wakil rakyat kita menyapa masyarakat. Ketika ada yang sakit ditengok, diantar ke rumah sakit pakai kendaraannya, dibiayai. Ya alhamdulillah, itulah salah satu contoh, meskipun masih terbatas, itu dilakukan ketika pada masa-masa kampanye. Nah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita sekarang ini tidak seperti itu, tidak hanya masa kampanye saja. Begitu sudah jadi, insya Allah akan selalu berusaha untuk meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hal ini juga menjadi keprihatinan kita di kalangan masyarakat, di kalangan ulama, di kalangan Nahdlatul Ulama. Untuk itu, pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan lembaga pendidikan NU, khususnya lembaga pendidikan Ma'arif, merupakan lembaga yang terus menunjukkan kiprahnya, terutama adalah di dalam membentengi akhlak anak didiknya, peserta didiknya, para santrinya, agar terus berusaha meniru apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Apa ajaran-ajaran Islam yang ada selalu ditanamkan. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati guru, bagaimana berakhlak dengan sesama teman. Ini yang selalu kita biasakan, yang selalu kita perkuatkan kepada anak-anak kita, baik yang berada di pendidikan formal maupun yang berada di pendidikan non formal, misalnya seperti di pondok pesantren. Karena apa? Kalau dari pilar-pilar kita, dari generasi-generasi kita, khususnya di generasi-generasi muda NU, kalau dasar akhlaknya kuat, insya Allah generasi kita akan menyumbang kokohnya negara, akan memberikan kekuatan, tambahan kekuatan yang luar biasa kepada negara kita. Tetapi ketika anak kita, generasi kita sudah bobrok akhlaknya, sudah lemah budayanya, sudah rendah karakter dan budi pekertinya, maka kitalah yang paling besar menyumbang kehancuran negara kita, dan insya Allah itu tidak akan terjadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, demikianlah tadi sekelumit yang dapat saya sampaikan melalui forum media Ma'arif NU Banyumas ini. Untuk itu, atas nama pribadi dan saya mewakili pengurus, kami ucapkan selamat melanjutkan atau selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya, waktu-waktu berikutnya, ibadah kita akan lebih baik, lebih berkualitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebagai dukungan media, kami mohon mendukung media Ma'arif NU Banyumas dengan cara memberikan like dan subscribe di channel YouTube media Ma'arif NU Banyumas. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.